could just see the collapsed star inside. Singularity. We'd solve gravity. We can't get anything from it. Nothing escapes that horizon. Not even light. Oh, the answer's there. Just no way to see it. This Billy's planet? Goodbye, Ranger. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa rasanya melintasi waktu, memasuki lubang cacing, atau tinggal di dekat lubang hitam? Film Interstellar karya Christopher Nolan membawa kita ke perjalanan luar angkasa yang epik, penuh drama manusia, dan pertanyaan mendalam tentang alam semesta. Tapi, seberapa banyak dari semua itu adalah sains nyata, dan mana yang hanya fiksi belaka? Kali ini, kita akan membedah sains di balik film Interstellar dan mencari tahu apakah film ini benar-benar berdasar pada kenyataan ilmiah atau hanya sekadar imajinasi liar. Pertama, mari kita bahas tentang wormhole atau yang sering disebut lubang cacing. Dalam Interstellar, lubang cacing ini digambarkan sebagai pintu menuju galaksi lain, memungkinkan manusia melakukan perjalanan antar bintang dalam waktu yang sangat singkat. Tapi apa itu wormhole dan apakah benar-benar mungkin untuk menciptakannya? Wormhole adalah konsep dari teori relativitas umum Einstein. Dalam teori ini, wormhole adalah jalan pintas di ruang waktu. Bayangkan kertas yang dilipat, lalu buat sebuah lubang di kedua ujungnya. So they say you want to go from here to there, but it's too far, right? So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. Wormhole adalah terowongan yang menghubungkan dua titik di ruang waktu dengan cara yang tidak mungkin dilakukan secara konvensional. Tapi tunggu dulu, di dunia nyata, wormhole masih bersifat teori. Kip Thorne, fisikawan yang menjadi konsultan untuk film ini, menyebutkan bahwa wormhole yang stabil membutuhkan bahan eksotis, materi dengan energi negatif untuk mencegahnya runtuh. Sayangnya, materi eksotis ini belum pernah ditemukan. Jadi, untuk saat ini, wormhole seperti yang kita lihat di Interstellar masih jauh dari kenyataan. Siapa yang tidak terkejut dengan adegan di planet Miller? Cooper dan timnya hanya berada di sana selama beberapa jam, tetapi saat mereka kembali ke pesawat Endurance, 23 tahun telah berlalu bagi Romilly yang menunggu di orbit. Hey, Dad. Look at this. Your grandpa. His name's Jesse. I kind of want to call him Coop, but no, it says, Fenomena ini disebut dilatasi waktu, dan percaya atau tidak, ini adalah bagian dari sains yang nyata. Dilatasi waktu adalah salah satu prediksi dari teori relativitas Einstein. Ketika seseorang berada di medan gravitasi yang sangat kuat, seperti di dekat lubang hitam, waktu akan melambat untuk mereka dibandingkan dengan orang lain yang berada di medan gravitasi yang lebih lemah. Dalam film, lubang hitam Gargantua adalah sumber gravitasi ekstrem yang menyebabkan waktu di planet Miller berjalan jauh lebih lambat. Fakta menarik, efek ini juga terjadi di bumi, meskipun sangat kecil. Misalnya, satelit GPS yang mengorbit di medan gravitasi lebih lemah dari bumi perlu dikalibrasi ulang karena waktu di sana berjalan sedikit lebih cepat. Namun, ada kritik terhadap adegan ini. Para ilmuwan mencatat bahwa untuk memiliki perbedaan waktu sebesar itu, 1 jam setara dengan 7 tahun, planet Miller harus berada sangat dekat dengan lubang hitam, hampir di titik yang membuatnya tidak mungkin dihuni. Tapi tetap saja, ini adalah cara cerdas Nolan untuk menggabungkan fisika dengan drama. Berbicara tentang Gargantua, lubang hitam supermasif ini menjadi salah satu karakter tak kasat mata yang paling memukau dalam film ini. Gargantua divisualisasikan sebagai lingkaran gelap besar dengan piringan bercahaya
yang mengelilinginya. Pertanyaannya, apakah lubang hitam benar-benar terlihat seperti itu? Jawabannya adalah ya. Visualisasi Gargantua dalam Interstellar sebenarnya didasarkan pada simulasi fisika nyata. Kip Thorne dan tim efek visual bekerja sama untuk menciptakan gambar lubang hitam berdasarkan teori relativitas. Dan hasilnya, bahkan ilmuwan terkejut melihat bagaimana teori Einstein tampak begitu nyata di layar lebar. Menariknya, pada tahun 2019, teleskop Event Horizon berhasil mengambil foto pertama lubang hitam di galaksi M87. Meskipun lebih buram dibandingkan Gargantua, bentuk dan strukturnya serupa, membuktikan bahwa visualisasi dalam film ini tidak hanya fiksi belaka. Selanjutnya, kita masuk ke bagian paling misterius dari film ini, dimensi kelima dan Tesseract. Di akhir film, Cooper masuk ke dalam lubang hitam dan menemukan dirinya di sebuah ruang multidimensi, di mana ia dapat berinteraksi dengan masa lalu melalui perpustakaan gravitasi. Konsep dimensi kelima di sini terinspirasi dari teori string, yang menyebutkan bahwa alam semesta memiliki lebih dari 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dimensi-dimensi tambahan ini mungkin sangat kecil atau tersembunyi, sehingga kita tidak dapat merasakannya. Namun, Tesseract dalam Interstellar lebih merupakan simbolisasi visual daripada sesuatu yang berdasarkan teori konkret. Ini adalah cara Nolan untuk menggambarkan ide-ide kompleks secara dramatis. Dalam dunia nyata, kita belum memiliki bukti keberadaan dimensi kelima, apalagi teknologi untuk memanipulasinya. Terakhir, mari kita bahas planet-planet yang dijelajahi dalam film Miller, Mann, dan Edmunds. Planet Miller adalah contoh dari planet ekstrim yang berada di dekat lubang hitam. Tantangan di planet ini adalah medan gravitasi yang ekstrim dan radiasi tinggi, yang membuat kehidupan seperti di bumi hampir mustahil. Planet Mann, di sisi lain, adalah planet es yang dingin dan tidak ramah. Sementara itu, planet Edmunds digambarkan sebagai dunia yang lebih layak huni, menyerupai bumi. Dalam astrofisika, para ilmuwan mencari planet di zona layak huni, yaitu wilayah di sekitar bintang, di mana suhu memungkinkan air dalam bentuk cair. Sampai sekarang, sudah ada ribuan planet ekstrasurya yang ditemukan, dan beberapa di antaranya berada di zona layak huni. Jadi, meskipun belum ada planet seperti Edmunds yang ditemukan, pencarian terus berlanjut. Jadi, seberapa ilmiah Interstellar? Film ini menggabungkan teori fisika yang kompleks dengan unsur-unsur fiksi yang kreatif. Wormhole dan lubang hitam adalah bagian dari sains nyata, meskipun aplikasi praktisnya masih jauh dari jangkauan kita. Dilatasi waktu adalah fakta ilmiah, tetapi dimensi kelima dan Tesseract lebih kepada interpretasi dramatis. Yang membuat Interstellar begitu luar biasa adalah bagaimana film ini merangsang rasa ingin tahu kita tentang alam semesta. Film ini mengingatkan kita bahwa meskipun banyak hal di luar angkasa masih menjadi misteri, ilmu pengetahuan terus berusaha untuk menjelajahinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah suatu hari nanti kita bisa menjelajahi wormhole atau tinggal di planet lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.